Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muharani Amzar dari SMA Negeri 8 Mandau dan di sebelah saya ada Bu Saya Lestari Anggriani dari SMK 2 Pinggir. dan di sebelahnya lagi. Ya, saya Miming Juniri dari SMA Negeri 5 Pinggir. Nah, kami adalah CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Nah, sekarang kita akan Melaksanakan demonstrasi kontekstual ya. Ya, demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 yaitu tentang coaching, supervisi dan coaching akademik. Oke, saksikan video kami di berikut ini. Assalamualaikum Bu Eci, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat, Burani. Kok kayak nggak semangat nih? Ya, saya ada yang mau disampaikan sih Bu, gitu, tentang permasalahan pembelajaran di kelas. Oh ya? Oh, gimana nih? Apa rencananya yang mau disampaikan di pertemuan ini? Tentang pembelajaran di kelas Bu. Jadi gini, saya langsung sampaikan aja nih. Boleh, silakan Bu. Jadi gini Bu, kalau di kelas itu pembelajaran saya kan IPAS ya, proyek IPAS. Jadi kita itu kan mata pelajaran adaptif. Nah, kebetulan kalau di SMK ini ada semacam apa ya namanya ya. Jadi kalau mata pelajaran adaptif itu tidak begitu, anak-anak itu tidak begitu antusias untuk mempelajari karena mereka menganggap oh mereka kan masuk ke SMK, misalnya mereka memilih jurusan elektronika, ya mereka maunya belajar elektronika aja gitu loh. Dan mereka juga dia tidak begitu antusias untuk belajar yang abstrak. Artinya mereka harus ada konteksnya gitu. Misalnya kalau mereka milihnya elektronika, mereka maunya praktek elektronika, mereka pegang alat, mereka solder, mereka ini gitu. Tapi kalau misalnya kalau pelajaran IPAS, terutama kalau kita masih dalam pemahaman konsep itu kan memang abstrak gitu. Gimana cara memotivasi anak gitu? Karena mereka agak kurang motivasinya di situ kalau sudah pelajaran yang berhubungan dengan pelajaran adaptif kayak gitu. Jadi tujuan pertemuan kita saat ini bagaimana cara memotivasi anak untuk mata pelajaran IPAS ya Bu Eci ya? Iya, apa yang harus saya lakukan gitu atau strategi apa yang harus saya lakukan supaya anak itu begitu saya masuk mereka sama antusiasnya pada saat mereka masuk ke workshop gitu. Kalau menurut pengalaman Bu Eci, apa ya hambatan Bu Eci untuk mencapai tujuan Bu Eci tersebut? Banyak sih Bu, maksudnya gini, ada beberapa anak kalau misalnya mereka terlalu terpaku gitu, misalnya mereka sudah memilih sepeda motor misalnya kan TBSM bisnis sepeda motor, mereka hanya mau berurusan dengan sepeda motor, taunya dalam pikirannya itu saya kan ambil sepeda motor, saya harusnya di workshop Bu, bongkar motor gitu. Jadi pada saat kita memberi pelajaran, terutama kalau misalnya IPAS ini kan dia dibilang gampang, masih lebih gampang dibanding kimia pelajaran sebelumnya, cuman dibilang susah ya enggak juga, dibilang mudah ya enggak juga, butuh berpikir juga gitu. Dan anak-anak langsung dia dalam pikirannya itu oh ini susah, saya nggak suka gitu Bu. Jadi motivasinya untuk mempelajari sesuatu yang abstrak itu susah ya agak Bu? kurang untuk di pemahaman konsepnya. Tapi kalau kita di proyek misalnya kan ada nanti proyeknya, nah itu mereka memang lumayan ini, cuman kan saya nggak mungkin proyek terus, harus nanamin konsep dulu gitu. Jadi mereka lebih menyukai proyek dan praktek ya Bu Eci ya? Gitu, Bu. Oke, kesulitannya. Terus dari hambatan ini nih, hambatannya untuk meraih tujuannya tadi karena kurangnya motivasi semangat mereka untuk mempelajari teori-teori dari IPAS ya. Nah, menurut pengalamannya Bu Eci, bagaimana solusinya Bu? Beberapa kelas kan memang kelas ini kan beda-beda karakteristiknya ya Bu. Ada kelas yang memang dia rata-rata anaknya itu sudah bisa bertanggung jawab. Artinya kemampuan sosialnya itu sudah bagus. Jadi kalaupun saya bawa keluar kelas langsung
ke alam, langsung kita ke kontekstualnya, itu mereka masih bisa dihandle gitu. Tapi Iya. ada beberapa kelas yang memang dia super aktif, super ini. Nah, beberapa kelas inilah Bu yang jadi hambatan. Jadi begitu saya ajak keluar, memang langsung sudah tidak terkontrol lagi di luar gitu. Mereka langsung hilang. Apalagi kalau misalnya ada beberapa anak yang memang dia mau. Nah, saat kita fokus ke anak yang mau, itu anak yang kurang termotivasi ini, mereka hilang. Ada yang ke kantin lah, yang izin ini izin itu. Nah, yang mengontrol yang seperti itu Bu. Oh, jadi ini secara klasikal ya Bu, motivasi secara klasikal. Nah, apa sih standar ketercapaian Ibu untuk motivasi anak ini sudah tercapai? Tidak mungkin kan harus sempurna secara klasikal ya. Ada apa namanya tuh kayak indikator kalau Ibu sudah berhasil memotivasi anak. Menurut Ibu apa ininya? Ketercapaiannya tuh, tujuan Ibu sudah tercapai itu diidentifikasi dari mana? Ya minimal kemauan dia untuk belajar itu udah merata gitu Bu. Misalnya nih, saya bawa mereka keluar, saya liatin mereka konteks tentang simbiosis misalnya, ya kan. Saya inginnya itu semua anak itu sudah ada apa namanya ya, ke kemauannya untuk istilahnya apa ya, kompetensi dia secara ilmunya itu sudah ada gitu, menunjukkan motivasi. Misalnya, ayo kita amati ini, misalnya kita mengamati komunitas atau kita mengamati ekosistem misalnya. Ayo kita amati ekosistem. Mereka memang mengamati gitu loh semuanya, komponen abiotiknya mana, komponen biotiknya mana gitu. Saya pinginnya memang merata semua anak, minimal kita kita abaikan dulu kemampuannya yang beda kan, kompetensinya beda, kita abaikan dulu. Minimal kan mereka minatnya tuh sama Bu, penasarannya tuh ada gitu kan, istilahnya memang ilmiahnya itu kelihatan. Tapi ini kadang-kadang memang nggak ada gitu. Coba nak perhatiin sini, mereka pun ngelihat itu nggak tertarik, apaan ini gitu. Baiklah, berarti dari ini tujuannya Ibu pengen minimal minatnya si anak itu merata ya, terbangun gitu suasana dia. Dia pengen penasaran gitu, apa sih Bu ekosistem tuh apa gitu. Terus simbiosis tuh yang gimana, kalau misalnya dekat kita nih apa nih gitu. Adalah rasa ingin tahu gitu. Nah, ini jadi kalau nggak salah tadi solusinya apa, dibawa keluar atau bagaimana Bu? dibawa keluar. Dibawa Karena kalau keluar. di kelas kan mereka harus berpikir Bu, membayangkan gitu, jadinya kan abstrak gitu kan. Kalau keluar kan emang mereka lihat langsung. Ini ekosistem, misalnya kita bawa ke halaman, ini ekosistemnya, ini ada batu, ada ini. Nanti kan ini abiotiknya, ini ada rumput, ada ini, itu biotiknya. Mereka kan langsung lihat. Seenggak-enggaknya kan timbul rasa motivasi gitu. Tapi udah saya lakukan itu pun tetap aja ada anak yang memang tidak terpengaruh gitu dengan keadaan sekelilingnya. Itu gimana? Berarti Ibu mungkin skalanya kalau dari 1 sampai 10 itu tujuan Ibu pengen tercapai secara merata itu targetnya di skala berapa Bu? Saya sih pengennya minimal 7 aja udah bagus. Kalau saat ini posisinya skala Ibu berapa? Posisinya sekarang itu di 4 kali ya. Jadi hanya 40% yang tertarik gitu. Pengennya 70% minimal sudah tertarik ya. Baiklah, kalau dari pengalaman Ibu yang ini rencananya Ibu selain membawa keluar gitu, apalagi nih Bu yang bisa untuk memotivasi anak supaya minatnya merata untuk IPAS? Mungkin gini ya, ada sih Bu kepikiran saya harus kolaborasi gitu ya. Maksudnya anak ini kan dia suka kalau dia diajak ke yang memang dunia yang dia mau. Dia masuk SMK milih jurusan itu kan otomatis minatnya di situ ya. Kalau di SMK kan udah jelas minatnya. Jadi pengennya kolaborasi, misalnya nih di PIPAS sedang belajar tentang energi, kita langsung kolaborasikan ke guru. Misalnya dia jurusan sepeda motor, kita kolaborasikan dengan di workshop, misalnya mereka bongkar motor, kita langsung masukkan ke situ
konsep energinya gimana gitu loh. Oh, perubahan energinya begini. Oh, nanti kenapa apa yang dipakai? Oh, bensin. Bensin itu energi tidak terbarukan. Apa alternatifnya? Saya pinginnya itu kolaborasi dengan guru lain, cuman nanti lain lagi kendalanya kan. Karena kan kita mesti menyamakan jadwal atau gimana gitu. Cuman Wah. kepikiran sih. Luar biasa Bu, rencananya Ibu ingin berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran lain ya, seperti mesin atau mata pelajaran yang motor tadi ya, untuk diselaraskan dengan materi yang diterima oleh anak-anak yang di IPA. Wah, menurut saya itu sudah sangat luar biasa sekali Bu, rencana Ibu. Nah, bagaimana sih Bu strategi dan rencana apa namanya itu, ukuran keberhasilan Ibu dari rencana aksi tadi? Ya, saya sih masih ini ya Bu, maksudnya belum belum optimis sih ya, karena kan ini berhubungan juga dengan jadwal, karena guru lain juga yang mau saya ajak kolaborasi juga kan harus cocokin jadwal gitu kan. Nah, banyak kendala juga di situ, tetap harus konfirmasi dulu ke wakil kurikulum kan untuk penyusunan jadwal, terus sama menyesuaikan materi tema kita sama temanya dia di workshop itu kan. Cuman strateginya ya minimal saya cari-cari dulu, kalaupun bisa nanti apa di satu hari kita samain gitu ya, misalnya di satu hari itu saya ada pipas, dicocokin jadwalnya dengan yang workshop, jadi dalam satu hari itu kita di workshop apa kayak gitu apa gimana. Tapi saya akan mulai susun dulu sih, sudah terbayang tapi masih tetap harus dilihat juga kendala-kendalanya nanti apa kira-kira gitu. Tetap Jadi harus konsultasi. tadi sudah terjawab ya, strateginya langkah yang diprioritaskan pertama sekali adalah penyusunan jadwal ya, pencocokan jadwal dengan mengkolaborasikan materi tadi ya Bu ya. Terus tadi ukuran keberhasilannya apa ya Bu? Ukuran keberhasilannya termotivasi anak. Oh, termotivasi anak Jadi secara merata ya. Iya, 70% gitu. tadi. Oke. Nah, kira-kira targetnya Ibu jangka waktunya mau berapa lama nih Bu? Mau dilaksanakan rencananya? 1 semester ya Bu. Jadi di awal semester direncanakan dengan jadwal yang diperbarui. Terus RPP-nya juga kan harus kita sesuaikan. Kalau kolaborasi kan kita juga harus mengkolaborasikan ke guru yang bersangkutan RPP-nya gimana. Berarti nanti minimal di materi habis 1 elemen deh. Habis 1 elemen baru kita evaluasi lagi apakah berhasil. Nanti kan evaluasinya nanti kita lihat di hasil mereka kan, hasil belajarnya kan. Kalau motivasinya naik otomatis kan hasil belajarnya naik. Minimal di ulangan pertama. Luar biasa sekali, berarti Ibu mengantisipasi gangguannya berdasarkan hasil evaluasi setelah 1 semester ya, setelah rencananya tersebut dijalankan. Nah, kira-kira siapa nih yang akan Ibu maksudnya tuh yang akan Ibu ajak berkolaborasi membantu Ibu dalam membuat rencana itu atau membuat komitmen ini? Yang pertama kan wakil kurikulum dulu ya. Oh, kurikulum dulu. Wakil kurikulum dulu. Kemudian guru produktifnya ya kan, yang kira-kira waktunya bisa kolaborasi sama kita. Karena kalau produktif ini kan otomatis mereka jamnya banyak. Terus kalau kita kan adaptif ini 1 minggu itu cuman ada 5 jam ya, cuman 1 kali pertemuan gitu. Jadi harus disamain, dicocokin juga mana yang masuk materinya, terus sama murid. Oh, yang akan dilibatkan kurikulum dengan guru-guru yang produktif yang dan sesuai lah, sesuai dan murid ya. Berarti Ibu sangat berkomitmen sekali ya untuk membuat rencana mudah-mudahan ini berhasil gitu. Luar biasa sekali Bu Eci. Nah, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Mungkin setelah saya evaluasi ya Bu, misalnya kan habis elemen
satu elemen atau satu materi kan kita ada ulangan Mm-mm. untuk mengukur ketercapaian hasil belajar itu. Nanti mungkin setelah itu ya kita tindak lanjutnya. Kalau seandainya kalau semisalnya sama nih, berarti kan tidak tercapai kan. Nah, kita kan harus cari cara Mm-mm. lain gitu. Jadi saya nggak sabar nih Bu Eci menunggu satu semester lagi kita melihat hasil dari rencana aksinya Bu Eci. Apakah tercapai 70% secara merata motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPAS. Wah, luar biasa sekali Bu Eci. Gimana menurut Bu Eci, apakah pertemuan kita ini membahas tentang motivasi siswa pada sisi coaching ini tercapai? Tercapai, seenggaknya saya kepikiran kolaborasi itu Bu. Karena kalau keluar sudah pernah dicoba, berhasil di beberapa kelas, tapi ada beberapa kelas juga yang nggak bisa, terutama kelas yang emang anaknya itu memang agak gimana gitu, hiper lah aktifnya ya kan. Jadi kepikiran tentang kolaborasi, minimal kan ada beberapa anak Bu kalau di SMK itu mereka takutnya hanya sama guru produktif gitu loh. Mereka hanya mendengarkan gurunya yang produktif gitu, karena dia merasa kalau adaptif ini hanya tambahan gitu, jadi anggap remeh. Nah, kepikiran kolaborasi kan seenggak-enggaknya bisa gitu, minimal bantu ngontrol kan, jadi anak tetap fokus di materi yang kita sampaikan gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan luar biasa ya Bu Eci, dari banyak solusi yang terpikirkan, banyak strategi yang udah diinikan. Insya Allah mudah-mudahan rencana aksinya terwujud ya Bu Eci. Apakah pertemuan coaching ini sangat membantu? Sangat membantu. Terima kasih banyak ya Bu Eci. Sama-sama, sampai ketemu lagi di semester depan, mudah-mudahan dengan untuk tindak Baik, terima kasih Bu Rani, Bu Eci. Sesi kali ini sepertinya luar biasa ini pembahasannya. Kebetulan sama-sama guru kimia juga ini Bu. Nah, itu satu dia. mata pelajaran. Jadi saya melihat sebagai observer bahwasanya materi secara keseluruhannya ini Bu luar biasa. Yang biasanya topiknya sederhana, kalau kali ini kesempatan kali ini sepertinya topiknya luar biasa ini Bu. Nah, jadi saya melihat mungkin secara pribadi dulu bahwasanya seperti Bu Rani selaku coach, ini sepertinya Ibu sangat berpengalaman ini memberikan beberapa umpan-umpan pertanyaan ini Bu, sehingga Bu Eci selaku coach dengan sangat santainya menjelaskan permasalahan-permasalahan itu gitu loh. Nah, lalu topik yang diangkat pun seperti supervisi betul ini Bu. Jadi Bu Rani seperti memang seorang supervisor yang menanyakan betul permasalahan itu kepada Bu Eci selaku coach gitu loh. Nah, jadi seperti di pra supervisi, lalu Ibu yang pastinya memberikan proses coaching ini nih berjalan dengan lancar juga. Lalu ada yang pastinya memasukkan unsur tirta itu gitu loh, dari tujuan, menanyakan rencana juga, lalu menjelaskan ukuran keberhasilannya seperti apa. Nah, juga diawali dengan pengidentifikasian permasalahan yang terjadi. Jadi tadi tentang apa itu Bu ya? Yang motivasi ya. Yang materi adaptif, produktif. Nah, itu dia. Itu yang saya pun selaku orang luar ini akhirnya mendapatkan ilmu sebagai observer gitu loh. Jadi ada identifikasi permasalahan yang dijabarkan sama Bu Eci tadi selaku coach. Lalu tadi skalanya sudah dijelaskan, solusinya, hambatannya dijabarkan, solusinya sudah diberikan. Ini sebenarnya sangat luar biasa ini Bu. Lalu rencana-rencana aksi yang sudah dijabarkan itu tuh saya sudah melihat tergambar jelas sehingga memberikan solusi nantinya. Dan pencapaian-pencapaian itu saya harap yang sudah Ibu sampaikan ini Bu Eci pastinya tercapai gitu loh Bu. Lalu tanggung jawab Ibu tadi sudah dijelaskan di alur tirtanya itu, skala waktunya, lalu komitmen yang akan dicapai seperti apa sudah tergambar jelas saya lihat, dan juga pihak-pihak yang terkait itu sudah dijelaskan juga. Nah, mungkin itu saja sedikit refleksi dari saya. Nah, ini sangat luar biasa ini sesi ini ya Bu ya.
sangat luar biasa. Saya selaku observer yang mendapatkan ilmu tambahan juga. Gitu. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.